Ya, kita lanjut pembahasan soal nomor 31. Di sini soal nomor 31 sudah termasuk soal uraian ya. Di sini ada seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata. Ia melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm. Jika skala denah hutan wisata tersebut 1:25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Nah, di sini kita tulis saja dulu apa yang diketahui. Di sini jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6, berarti itu jarak pada peta. Kita singkatnya JP, 6 cm. Lalu skalanya itu 1:25.000. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya atau JS kita nulisnya. Nah, rumus dari JS untuk mencari JS adalah jarak pada peta dibagi skala. Jadi 6 dibagi 1 per, skala ini kan bisa kita tulis 1/25.000. Ini sama aja 6 dikali bagi dijadi kali, ini dibalik 25.000 per 1. 6 dikali 25 itu hasilnya 150. Jadi nolnya masih 3, tadi kan 6 dikali 25, hasilnya 150. Ini masih ada 0,3, kita tulis di belakangnya. Ini satuannya masih cm, sedangkan yang di sini yang diminta satuannya adalah kilometer. Jadi ini jadikan kilometer. 150.000 dibagi 10.000. Jarak senti ke kilo berarti naik. Naik itu berarti dibagi. Naiknya 5 kali jadi dibagi 10.000 sehingga jadinya 1,5 kilometer. Ini jarak sebenarnya. Ya, kita lanjut ya pembahasan soal nomor 32. Ini ada Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Nah, Tina itu mengunjungi setiap 4 hari, Siti 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari sekali. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Mereka bertiga bersepakat kunjungan bersama yang kedua dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama untuk kedua kalinya? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita dengan menggunakan KPK. Ini KPK-nya dengan cara tabel ya. Di sini 4. Jadi kita mencari KPK dari 4, 5, dan 6. 5, 6. Nah, di sini adalah bilangan pembagi, di mana bilangan pembaginya itu bilangan prima. Di sini kita bilangan pembagi ini nanti sampai di sini ketemu angka 1, 1, dan 1 baru habis nanti ya. Ini kita bagi 2. Jadi tinggal 2, ini nggak bisa berarti tetap 5, ini 3. Kita bagi 2 lagi, di sini tinggal 1, di sini nggak bisa, kita tetap tulis 5, di sini juga nggak bisa. Dan yang ini berarti udah selesai ya. Lanjut yang ini 3. 1, 5, ini 1. Jadi tinggal ini. Jadi kita bagi 5, 1, 1, 1. Jadi KPK dari 4, 5, dan 6 itu 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2, 4. 3 kali 5, 15. 4 dikalikan 5 itu 60. Jadi mereka akan mengunjungi Taman Bacaan bersama untuk kedua kalinya itu 60 hari kemudian, dan itu belum dimajukan 15 hari ya. Nah, sekarang kita cari tanggalnya. Mereka pertama kali pada tanggal 23 Februari 2019. Ingat di sini Februari itu
pada tahun 2019 itu jumlahnya ada 28 hari. Untuk habisnya dari 23 sampai 28 hari berarti tinggal 5 hari kan? Nah, ini kita kurangi dengan 60. Jadi 60 dikurangi 5 sama dengan 55 hari. Terus setelah Februari itu Maret. Maret itu ada 31 hari. Kita kurangkan di sini. 5 kurangi 1, 4. 5 kurangi 3, 2. Ini 24. Jatuhnya adalah 24 April 2019. Jadi mereka itu akan berkunjung bersama ke Taman Bacaan pada tanggal 24 April 2019. Tapi karena dimajukan 15 hari, berarti ini kita kurangi lagi dengan 15. 4 dikurangi 5 nggak bisa, kita depannya, jadi di sini 14. 14 dikurangi 5 itu 9. Ini habis. Jadi, setelah dimajukan 15 hari, Tina, Siti, dan Ratna akan mengunjungi Taman Bacaan bersama untuk kedua kalinya pada tanggal 9 April 2019. Ya, kita lanjut pembahasan soal nomor 33. Berat truk sopir dan kernet beserta muatannya 3,56 ton. Truk tersebut mengangkut gula Jawa 25 kemasan, bawang putih 30 karung, dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan 22 kuintal, sopir 71 kilo, dan kernetnya 64 kilo. Berat setiap kemasan gula Jawa 10 kilo, bawang putihnya 10 kilo. Jika berat tiap karung bawang merah sama, berapa berat tiap karung bawang merah? Nah, untuk mencari tiap karung bawang merah, kita cari terlebih dahulu berat muatan truknya. Berat muatan truk. Kita bisa mencarinya dengan mengurangi berat truk sopir dan kernet dikurangi dengan berat truk tanpa muatan dikurangi sopir dikurangi kernet. Jadi ini 3,56 ton dikurangi berat truk tanpa muatannya 22 kuintal. Terus dikurangi 71 kilo dikurangi 64 kilo. Ini kita jadikan kilo semuanya dahulu. Ingat, 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. Jadi 3,56 kita kali 1000. Terus 22 kita kali dengan 100. Karena 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. Terus ini dikurangi 71 dikurangi 64 kilo. Ini hasilnya adalah 3.560 kilo dikurangi 2.200 kilo kurangi 71 kilo dikurangi 64 kilo. Nah, hasil dari pengurangan ini adalah 1.225 kilo. Nah, setelah kita ketemu berat muatan truk, kita akan mencari berat tiap karung bawang merah. Berat muatan truk itu kan bisa juga dicari dari penjumlahan berat dari gula Jawa ditambah berat bawang putih ditambah berat dari bawang merah. Berat, B-nya ini berat ya, berat gula Jawa ditambah berat bawang putih ditambah berat bawang merah. Berat muatan truknya. Nih. Udah kita cari ya, 1225. Berat gula Jawa itu bisa kita cari dari ini. Kan gula Jawanya ada 25 kemasan dan setiap kemasan itu ada 10 kilo. Jadi kita kalikan 25 dikalikan 10. Ditambah berat bawang putih. Bawang putih ada 30 karung. Setiap karungnya itu 10 kilo. Berarti 30 dikali 10. Bawang merah itu ada berapa?
karungnya 15. 15 dikali yang dicari tadi, berat tiap karung bawang merah. Kita misalkan berat tiap karung bawang merah itu P. Nah, dari sini nanti kita akan bisa mengetahui berat tiap karung bawang merah. Ini kita hitung 1, 2, 25. 25 kali 10 berarti 250. 30 kali 10, 300. Berarti ini tambah 15 P. Ini kita jumlahkan. 1, 2, 25. 250 tambah 300, 550. Tambah 15 P. Ini kita pindah ruas, jadi dikurangi ya. Ini sama aja bisa kita tulis gini, 15P sama dengan 1225 dikurangi 550. 15P sama dengan, ini hasilnya 675. Di P sama dengan 675, di sini dikali, pindah ruas jadi dibagi 15. Ini nanti hasilnya 45 kilo. Jadi berat tiap karung bawang merah adalah 45 kg. Kita lanjut pembahasan nomor 34. Di sini pekarangan Pak Kasto berbentuk persegi panjang. Kita gambar. Lalu panjang pekarangan 2 kali lebarnya. Berarti panjang 2 kali lebarnya. Di sini kita tulis panjang sama dengan 2L. Ini diketahui. Kemudian kita lanjutkan, pada kedua sisi panjang pekarangan ditanami pohon ketela. Jadi sini sama sini nanti ditanami pohon ketela. Setiap pohon ketela ditanam di dalam pekarangan dengan jaraknya 1 meter. Jadi ini ada jaraknya. Jarak ini itu 1 meter. Ini juga jaraknya 1 meter. Kemudian jarak antar pohon itu 1,5. Jarak antar pohon 1,5 meter. Banyaknya pohon ada 50. Pohon itu ada 50 batang. Berapa meterkah keliling pekarangan Pak Kasto? Untuk mencari keliling pekarangan Pak Kasto berarti kita perlu panjang dan lebar dari pekarangan. Kita cari dulu panjang pekarangan. Itu dapat dicari dengan mengalihkan 1,5 meter dikali 50. 1,5 dikalikan 50 hasilnya nanti 75 meter. Nah, dari sini kita udah ketemu kan panjangnya 75. Di sini diketahui panjang itu sama dengan 2 kali lebar. Kita bisa masukkan panjangnya 75, 2L. Berarti lebar sama dengan 75 dibagi 2 yang hasilnya 37,5 meter. Nah, dari sini kita bisa mencari kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 2 kali panjangnya 75 ditambah 2 kali lebarnya. Ini, ntar ya, nulisnya seperti ini. Kurung 2 kali 3, 7,5. 2 kali 75, 150. Ditambah 2 kali 3, 7,5. Hasilnya 75. Berarti ini sama dengan 150 tambah 75 itu 225 meter. Jadi keliling pekarangan Pak Kasto adalah 225 meter. Kita lanjut pembahasan soal nomor 35. Rata-rata nilai matematika dari 18 siswa adalah 75. Ini kita langsung tulis saja ya, diketahui rata-rata 1 sama dengan 75. Banyak siswanya itu 18. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan nilai Firman. Setelah nilai Fani ditambahkan, rata-rata nilai menjadi 76. Itu rata-rata yang kedua.
76, banyak siswanya jadi 19. Karena ditambahkan dengan Fani. Nilai Fani 10 lebihnya dari nilai Firman. Jadi nilai Fani itu sama dengan 10 ditambah nilai Firman. Yang ditanyakan berapakah nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan? Caranya sebagai berikut ini. Kita ingat dulu, untuk mencari rata-rata itu kan sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyak siswa. Nah, di sini kita akan mencari jumlah nilai untuk mengetahui nilai dari Fani. Nanti jumlah nilai, untuk mencari jumlah nilai itu kan berarti rata-rata dikali banyak siswa. Kita cari jumlah nilai yang pertama dulu, berarti rata-rata pertama dikalikan dengan banyak siswa. Jadi 75 dikalikan dengan 18, itu nanti hasilnya 1350. Kemudian kita cari jumlah nilai yang kedua, berarti ini 76 dikali dengan 19. Itu hasilnya 1444. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Fani. Itu jumlah nilai yang kedua dikurangi dengan jumlah nilai yang pertama. Jadi 144 dikurangi 1350. Itu hasilnya 94. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Firman. Dari apa yang diketahui, nilai Fani itu sama dengan 10 ditambah nilai Firman. Jadi nilai Firman itu sama aja dengan nilai Fani dikurangi 10. Jadi di sini nilai Firman itu sama dengan nilai Fani dikurangi 10. Nilai Faninya 94 dikurangi 10 itu sama dengan 84. Kalau udah ketemu ini, kita bisa mencari nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan. Kita tulisnya adalah rata-rata yang ketiga. Rata 3 ya, sama dengan jumlah nilai yang kedua ini berarti ada nilainya Fani 1444 ditambahkan dengan nilai Firman 84 dibagi dengan 20. Karena kan di awal tadi banyaknya siswa 18, kalau ditambahkan Fani jadi 19 tambah Firman jadinya 20. Jadi ini sama dengan 1528 dibagi 20, itu hasilnya adalah 76,4. Jadi nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan adalah 76,4.